Sudah rindu. Hari ini terpaksa Daehyun mengantarkan kembali Jo Yeon-ho ke UN Village karena ibunya sejak tadi sudah menelepon. Mendesaknya agar Jo Yeon-ho agar segera dibawa pulang. Mungkin Airi sudah menceritakan semuanya kepada Ni Park jika Suyin bermain api di belakangnya bersama pria lain. Apakah ibu tidak ikut? Jo Yeon-ho mengadahkan wajahnya untuk menatap mata Suyin. Ada ketidakrelaan di hati Jo Yeon-ho karena harus pergi dari rumah itu. Tidak, lain kali saja. Maaf, tidak bisa mengantarkanmu, ucap Suyin seraya tersenyum hangat. Aku ingin ibu menginap di rumah kami karena aku sudah menginap di sini, tukas Jo Yeon-jo dengan kepala tertunduk kecewa. Suyin lantas berjongkok lalu menangkup wajah Jo Yeon-ho agar tidak lagi menunduk lagi. Sayang, kau bisa datang lagi ke sini kapanpun yang kau mau, ujar Suyin untuk memberikan pengertian karena tidak mungkin dirinya ikut bersama mereka. Saat Airi mengira jika hubungannya dengan Daehyun sedang renggang. Lagi pula Airi pasti sudah menceritakan semuanya kepada mertuanya. Sudah pasti jika dirinya datang akan memicu keributan. Benarkah jika aku kapan-kapan aku boleh datang ke sini lagi? Ujar Jo Yeon-ho dengan wajah yang lebih berbinar. Tentu saja, kau boleh datang kapanpun yang kau mau. Suyin mencium pipi Yeon-ho secara bergantian sebagai salam perpisahan. Yeon-ho, ayo berangkat karena nenekmu sudah menelepon terus, panggil Daehyun yang sudah di belakang kemudi mobilnya. Menyaksikan perpisahan seorang anak dan ibu padahal mereka masih bisa bertemu setiap waktu. Jo Yeon-ho mengerucutkan bibirnya karena harus pergi sekarang juga. Ibu, hati-hati di rumah. Lain kali aku dan ayah akan menginap di sini lagi, ujar Jo Yeon-ho dengan sendu. Baiklah, ibu akan menunggu kalian, ujar Suyin. Suyin, kami pergi dulu, pamit Daehyun seraya mengembangkan senyum hangatnya. Jo Yeon-ho selalu bertanya terus-menerus villa itu rumah siapa sehingga mereka mengatakan milik Suyin. Tampaknya ia mulai mengerti jika ayah dan ibu kandungnya adalah Airi. Suyin melambaikan tangannya ketika mobil itu hendak keluar melewati gerbang. Begitu pula dengan Jo Yeon-ho yang menjulurkan kepalanya untuk melambaikan tangan pada Suyin. Daehyun sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah keluarga besarnya. Lalu turun sembari menggandeng tangan Jo Yeon-ho. Ayah, kapan kita menginap lagi di villa ibu? Baru saja memijakkan kakinya di kawasan UN Village tapi Yeon-ho sudah ingin kembali ke sana. Kita baru saja pulang tapi kau sudah ingin menginap lagi di sana. Apa kau sangat ingin tinggal di sana? Tukas Daehyun dengan dahi berkerut. Tidak menyangka jika Jo Yeon-ho sangat betah tinggal di sana. Aku hanya rindu ibu, tukas Jo Yeon-ho dengan bibi cemberut. Seharusnya tadi memaksa Suyin untuk ikut. Tenanglah, nanti kita pasti akan menginap di sana lagi. Daehyun mengusap puncak kepala Daehyun sembari melangkah masuk. Baiklah, semoga saja tidak lama lagi, ucap Yeon-ho dengan penuh harap. Baru saja melewati pintu utama, Daehyun sudah melihat Airi dan Ni Park tengah duduk di sofa. Sepertinya mereka memang sudah menunggu sejak tadi. Cucu nenek akhirnya pulang juga, ujar Ni Park yang sudah sangat merindukan Jo Yeon-ho. Lalu merentangkan kedua tangan untuk memeluknya. Kenapa kau lama sekali tidak pulang? Kau bilang hanya 2 hari tapi ternyata seminggu lebih baru pulang, lanjut Ni Park. Maafkan aku, Nek, di rumah Ibu Suyin ternyata sangat menyenangkan, balas Jo Yeon-ho. Benarkah? Ni Park menautkan kedua alisnya. Jo Yeon-ho pun segera menceritakan semuanya, bagaimana keseruannya ketika tinggal bersama Suyin yang tidak pernah dilakukan di rumah itu. Airi yang berada di sana hanya memutar bola matanya berusaha untuk menahan rasa sabar agar tidak emosi seperti kemarin. Ternyata Suyin sangat bekerja keras membuat Jo Yeon-ho dekat dengannya tapi sayang sekarang sudah berakhir. Sepertinya kau lebih suka tinggal di sana daripada di rumah ini. Sindir Airi yang tetap saja tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya. Di sana sangat menyenangkan, puji Jo Yeon-ho dengan sangat jujur betapa bahagianya bersama Suyin. Sekarang pergilah ke atas untuk mengganti pakaianmu bersama Bibi Eun-hee, ujar Ni Park sebelum berbicara dengan Daehyun. Aku tidak ingin menggantinya, lihatlah, gambar baju ini sangat cantik. Dengan bangganya Jo Yeon-jo memamerkan bajunya yang dibeli ketika bersama Suyin. Pakaian setelan anak-anak dengan gambar tokoh superhero. Nanti ibu akan membelikanmu lebih banyak lagi. Tidak usah terlalu bangga, ucap Airi yang sudah semakin kesal karena Jo Yeon-ho selalu saja menyanjung Suyin. Setelah dibujuk Eun-hee, akhirnya Jo Yeon-ho mau diajak untuk bermain di luar. Kami sudah mendengar dari Airi jika Suyin ternyata memiliki pria lain. Apakah kau masih ingin bersamanya? Tanya Ni Park sembari tersenyum miring. Kejadian ini persis sekali dengan apa yang dialami olehnya puluhan tahun yang lalu. Daehyun hanya diam, enggan menjawab pertanyaan dari ibunya. Membiarkan mereka berpikir sesuka hati mereka tentang hubungannya dengan Suyin. Daehyun, sudah ibu katakan jika gadis seperti dia pasti kebanyakan seperti yang lain. Mereka hanya memanfaatkan karena kau memiliki jabatan yang tinggi. Lihatlah begitu kau tidak memiliki jabatan dia sekarang meninggalkanmu, ujar Ni Park yang sedikit merasa lega karena akhirnya Daehyun tahu kebusukan Suyin. Ia sangat bersyukur juga karena Kim Soo-hyun tidak jadi menikah dengannya. Aku sudah mencari tahu siapa pria itu. Ternyata dia adalah manajer hotel kita yang baru, timpal Airi. Daehyun mengangkat sebelah alisnya.
cukup terkejut karena Gong Yo bekerja di hotel mereka. Mulai sekarang kembalilah ke hotel. Jangan biarkan hotel hancur di tangan kedua pamanmu, bujuk Ni Park dengan lembut. Maaf, aku tidak bisa. Karena seminggu lagi aku sudah harus bekerja di tempat lain. Sudah ada Kim Soo Hyun yang menangani semuanya. Mulai sekarang cobalah untuk percaya dengan Kim Soo Hyun, ujar Dae Hyun. Meskipun dirinya juga masih meragukan kemampuan saudaranya itu. Sayang, pikirkan baik-baik, ujar Aeri. Jika sudah tidak ada lagi yang dibicarakan sebaiknya aku pergi karena ada urusan, ujar Dae Hyun seraya bangkit berdiri. Dae Hyun, kenapa kau begitu terburu-buru? Sergah Aeri. Aku harus pergi, Dae Hyun lantas melangkahkan kakinya keluar dari rumah itu. Dae Hyun, panggil Aeri yang hendak mengejar Dae Hyun. Aeri, biarkan saja suamimu untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Dia mungkin masih belum menerima jika gadis itu membohonginya. Ni Park mencegah Aeri agar jangan mengejar Dae Hyun. Baiklah, Bu, ujar Aeri yang menuruti perkataan ibu mertuanya. Tidak masalah Dae Hyun ingin pergi untuk sementara waktu yang terpenting sekarang Dae Hyun sudah terlepas dari Suyin. Kini saingan terberatnya sudah tidak ada lagi. Bab 452 Aku Kekasihnya. Dae Hyun tengah mengemudikan mobilnya, baru saja Samoa di depan kampus untuk menunggu Suyin. Ingin menjemputnya karena hari ini akan memberikan kejutan untuknya. Pandangan Dae Hyun tanpa sengaja melihat Gong Yo tengah berada di pinggir jalan bersandar pada mobilnya. Untuk apa dia di sini? Gumam Dae Hyun, pelan-pelan melajukan mobilnya lalu memarkirkan di sisi jalan tepat di depan mobil Gong Yo. Dae Hyun lantas keluar dari mobilnya. Berjalan menghampiri Gong Yo yang sedang melipat kedua tangannya di dada. Ia ingin membuat perhitungan kenapa kemarin sudah mengatakan yang tidak-tidak tentang hubungannya dengan Suyin. Apa yang kau lakukan di sini? Ujar Dae Hyun tanpa basa-basi lagi ketika sudah berjarak 1 meter. Gong Yo menoleh ke arah Dae Hyun tapi diam saja karena ia pikir Dae Hyun bertanya kepada orang lain. Mereka hanya sekali bertemu ketika Dae Hyun menjemput Suyin di apartemennya. Setelah itu Gong Yo tidak ingat lagi. Apa kau tidak dengar jika aku bertanya kepadamu? Ujar Dae Hyun yang mulai kesal dengan Gong Yo. Kau bertanya kepadaku, kupikir bukan, sahut Gong Yo dengan santai. Apa ada lagi orang lain di sekitar sini? Dae Hyun mulai kesal dengan sikap Gong Yo. Gong Yo tetap cuek dan sama sekali tidak peduli meski Dae Hyun sudah mengumpat tidak jelas. Hingga tiba-tiba saja pria itu teringat sesuatu tentang Suyin. Ia lantas memandang Dae Hyun, ingin mengingatkan tentang suatu hal. Jika kau tidak memiliki hubungan dengannya, sebaiknya tidak usah membuat publik berasumsi yang tidak baik, ujar Gong Yo dengan datar. Dae Hyun menautkan keningnya, tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Gong Yo. Apa maksudmu? Ujarnya segera ingin tahu. Mulai sekarang jauhi gadis yang bernama Suyin. Dia tidak cocok dengan pria dewasa seusiamu, sindir Gong Yo secara terus terang. Padahal jika dilihat umur mereka tidak terlalu jauh. Hanya berjarak 3-4 tahun saja. Apa maksudmu mengatakan jika dia tidak cocok dengan pria dewasa sepertiku? Apa kau pikir lebih cocok denganmu? Ujar Dae Hyun sembari mengepalkan tinjunya karena ucapan Gong Yo cukup menyinggung perasaannya. Seharusnya kau sadar diri, gara-gara kau dekat dengannya semua orang membicarakannya. Sebaiknya kau mengklarifikasi jika hubungan yang terjalin di antara kalian tidaklah benar. Suyin sudah mendapatkan masalah yang banyak gara-gara hal itu, terang Gong Yo panjang lebar. Akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu Dae Hyun. Itu bukanlah urusanmu. Lalu untuk apa kau harus mengaku jika kalian memiliki hubungan spesial? Seharusnya kau tidak mengatakan hal itu karena akan membuat Suyin mendapatkan masalah, ucap Dae Hyun dengan nada dingin. Aku hanya mencoba untuk membantunya agar keluar dari masalah. Dia terlalu baik untuk dijahati, ucap Gong Yo sembari memasukkan sebelah tangannya ke saku celana. Memangnya kau ini siapanya, sehingga berani ikut campur terlalu jauh? Dae Hyun melirik wajah Gong Yo sembari berdecak. Seperti yang kau tahu jika aku adalah kekasihnya, sahut Gong Yo enteng dengan bibir sebelah yang tertarik ke atas membentuk senyuman miring. Dae Hyun mengepalkan tangannya dengan nafas yang semakin memburu. Rahangnya tampak menegang dengan sorot mata yang sudah berapi-api. Buff. Tanpa pikir panjang Dae Hyun lantas melayangkan tinjunya ke wajah Gong Yo dengan kekuatan tangan yang cukup keras. Apa maksudmu? Ujar Gong Yo sembari mengusap hidungnya yang mengeluarkan darah segar. Itu akibatnya karena kau sudah mengada-ada, tukas Dae Hyun sembari memicingkan matanya. Gong Yo tidak terima sehingga ia juga membalas dengan melayangkan tinjunya ke wajah Dae Hyun hingga sudut bibirnya mengeluarkan darah. Kurang ajar, umpat Dae Hyun. Kedua pria itu akhirnya terlibat baku hantam di depan kampus karena tidak ada yang mau saling mengalah. Para mahasiswa yang sudah keluar kini berkumpul seolah sedang mendapatkan tontonan gratis. Suyin masih di kelas menata buku-bukunya ke dalam tasnya. Pelajaran baru saja usai sehingga ingin bersantai saja setelah semua orang keluar. Meskipun beberapa para mahasiswa masih membicarakannya tapi tidak seheboh saat ketika awal. Ada juga yang mencibirnya, ada pula yang sudah tidak peduli karena beralasan bukanlah urusan mereka. Kini yang membuat Suyin terasa sepi hanya satu, Jae Hua menjauhinya. Meski sikapnya masih biasa saja tapi Jae Hua hanya berbicara seperlunya saja tentang pelajaran. Tidak ada obrolan lain lagi selain hal itu.
Su Yin, seru Hyorin yang baru saja masuk ke dalam kelas dengan nafas yang terengah-engah. Ada apa denganmu? Asteris ujar Su Yin dengan dahi berkerut. Tidak mengerti kenapa Hyorin seperti dikejar-kejar setan. Su Yin, ayo sekarang juga kita keluar, ajak Hyorin sambil memegang dadanya agar bisa bernafas dengan tenang. Memangnya ada apa? Ujar Su Yin. Daehyun, maksudku Tuan Daehyun sekarang ada di luar, tukas Hyorin yang masih tergagap. Oh, biarkan saja, dia pasti akan sabar menungguku di luar, sahut Su Yin dengan santai. Ia pikir tadi ada apa sehingga Hyorin menyusulnya. Bukan itu tapi Daehyun sedang baku hantam dengan seseorang di depan kampus, ujar Hyorin. Apa? Su Yin langsung berdiri dengan mata yang terbelalak lebar. Buru-buru ia memasukkan barang bawaannya ke dalam tas. Dengan siapa dia bertengkar? Tanya Su Yin yang sudah berjalan melewati koridor kampus. Entahlah, aku juga tidak tahu karena sepertinya aku belum pernah melihat sebelumnya, sahut Hyorin yang juga melangkah dengan cepat mengikuti Su Yin. Ketika Su Yin dan Hyorin sampai di depan gerbang, di sana sudah sangat ramai dan sesak. Sehingga Su Yin tidak bisa melihat karena terhalang oleh mahasiswa yang lebih tinggi di depannya. Hyorin, aku tidak bisa melihatnya. Di sini sudah sangat sesak, ujar Su Yin yang terus berusaha mencari celah agar bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Su Yin, sebaiknya kita meminta tolong kepada petugas keamanan kampus saja untuk membubarkan mereka. Hyorin menimbang-nimbang karena begitu banyak mahasiswa yang sudah menonton dan bersorak-sorai saling mengadu domba. Mereka terus berteriak memberikan semangat jika salah satu tidak mau melawan. Su Yin segera masuk ke dalam kampus kembali untuk memanggil keamanan yang sedang bertugas hari ini. Untunglah mereka sedang berada di pos penjagaan sehingga tidak lama kemudian Su Yin sudah keluar. Para keamanan meniupkan peluit cukup keras untuk membubarkan para mahasiswa yang ada di sana. Hingga satu persatu dari mereka mulai pergi. Hingga kini tersisa Daehyun dan Gong Yo saja di sana. Tuan Gong Yo, gumam Su Yin sembari melihat hidungnya yang mengeluarkan darah. Daehyun, gumam Su Yin yang beralih memandang suaminya. Su Yin segera berlari menghampiri mereka ketika Daehyun hendak bangkit dan kembali menghantam Gong Yo. Cukup, teriak Su Yin dengan suara keras agar menyadarkan suaminya jika apa yang mereka lakukan tidaklah benar. Bab 453 Pria Dewasa yang Kekanakan. Daehyun langsung menghentikan langkahnya ketika melihat Su Yin berada di depannya dengan raut wajah sedang marah. Su Yin, gumam Daehyun yang terpaku di tempatnya. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kalian sepertinya sudah dewasa tapi kenapa otak kalian masih seperti anak-anak? Umpat Su Yin tidak peduli jika kata-kata yang keluar dari mulutnya cukup terdengar kasar. Aku hanya ingin memberi pelajaran kepadanya agar tidak berbicara omong kosong, ucap Daehyun sembari memandang Gong Yo dengan tatapan sengit. Kau saja yang tidak percaya dengan perkataanku, balas Gong Yo. Kalian berdua sekarang ikut aku, ujar Su Yin dengan nada perintah. Lalu melangkah mendahului dua pria di belakangnya bersama Hyorin. Su Yin terus melangkahkan kakinya menuju seberang jalan di mana di sana terdapat sebuah klinik. Untuk apa kita ke sini? Ujar Daehyun ketika sudah berada di depan sebuah klinik. Tangannya mengusap pipinya yang terasa nyeri. Apa kalian tidak sadar jika wajah kalian babak belur seperti itu? Ungkap Su Yin dengan suara meninggi sembari memandang kedua pria secara bergantian. Kesal karena tidak menyangka jika suaminya akan bertindak kekanak-kanakan seperti itu. Aku baik-baik saja, sahut Daehyun dengan enteng padahal kedua sudut bibirnya mengeluarkan darah. Aku juga tidak apa-apa, ujar Gong Yo padahal hidungnya masih mengeluarkan darah. Kalian berdua, sekarang juga masuk. Biarkan dokter yang membersihkan luka kalian, ucap Su Yin dengan nada tegas. Gong Yo yang memang menahan nyeri di hidungnya segera menurut untuk masuk ke dalam klinik. Sayang, aku ingin kau saja yang membersihkan lukaku, pinta Daehyun seperti seorang anak kecil. Hyorin yang melihatnya sampai menahan tawa karena pria dewasa seperti Daehyun bersikap sangat manja dengan Su Yin. Cepatlah masuk ke dalam. Siapa suruh kalian bertengkar? Ujar Su Yin dengan tatapan tajam sembari mendorong tubuh Daehyun agar masuk ke dalam klinik. Menunggu kedua pria itu sedang diobati, Su Yin dan Hyorin duduk di bangku yang ada di depan klinik. Su Yin, aku sungguh tidak menyangka jika Daehyun bersikap sangat manja kepadamu. Hyorin terkekeh sembari membekap mulutnya agar tidak terlalu keras mengeluarkan suara. Dia memang seperti itu kadang-kadang, sahut Su Yin dengan nada datar. Lalu siapa pria yang satunya? Tanya Hyorin penasaran. Namanya Gong Yo. Aku juga tidak terlalu mengenalnya karena hanya beberapa kali saja bertemu, sahut Su Yin. Kenapa mereka sampai berkelahi di depan kampus? Su Yin mengangkat kedua bahunya karena tidak mengetahui apa sebenarnya permasalahan di antara mereka. Apakah di antara kalian ada yang bernama Su Yin? Tanya seorang perawat wanita yang baru saja keluar dari ruangan. Ada apa, suster? Ujar Su Yin sembari menaikkan sebelah alisnya. Salah seorang pasien tidak mau diobati. Dia memintaku untuk menyuruhmu masuk, tukas perawat tersebut dengan sopan. Su Yin menghela nafas panjang sambil memutar bola matanya. Hyorin, aku ke dalam dahulu. Tetaplah menunggu di sini, ujar Su Yin yang sudah bangkit berdiri. Baiklah, aku tidak akan kemana-mana, ujar Hyorin. Su Yin akhirnya masuk ke dalam sebuah kamar yang telah ditunjukkan oleh sang perawat.
Dilihatnya Daehyun yang sedang duduk membelakanginya menghadap ke arah jendela. Su Yin menutup pintu lalu berjalan menghampiri suaminya. "Kenapa kau tidak mau diobati oleh suster?" tanya Su Yin. "Aku tidak ingin ada wanita lain menyentuh wajahku," ucap Daehyun dengan datar. "Jika aku yang mengobati mungkin akan mengomel tidak jelas." Su Yin meletakkan tasnya di atas nakas. Kemudian meraih mangkuk yang berisi air hangat. "Tidak masalah sama sekali, aku akan dengan senang hati mendengarkan omelanmu," sahut Daehyun dengan nada santai lalu membalikkan tubuhnya untuk memandang wajah sang istri. Su Yin terdiam sejenak sembari mengamati luka lebam di wajah suaminya. Kelopak matanya terlihat sudah membiru dengan beberapa luka memar di bagian yang lainnya. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian berkelahi?" Su Yin mulai mengusapkan handuk kecil di sudut bibir Daehyun dengan sedikit tekanan yang cukup kuat. "Aduh, sakit," rintih Daehyun karena tekanan tangan Su Yin membuat lukanya nyeri. "Jangan terlalu keras. Apa kau ingin wajah suamimu terlihat buruk rupa?" gerutu Daehyun yang terus mengaduh. "Biarkan saja buruk. Itu salah sendiri sudah tua tapi sifat masih kekanak-kanakan. Apa kau tidak memiliki rasa malu lagi pada para mahasiswa sehingga membuat onar?" Su Yin tidak tahan untuk tidak mengeluarkan semua unek-unek yang ada di pikirannya. "Itu salahnya karena sudah berbicara omong kosong. Mengatakan jika kau adalah kekasihnya, tentu saja aku sangat marah," sahut Daehyun sembari meringis menahan nyeri. "Jadi hanya gara-gara itu sehingga kalian berkelahi?" Su Yin menghentikan usapannya, ternganga karena tidak menyangka suaminya akan berpikiran pendek seperti itu. "Daehyun, tak bisakah kau menahan amarahmu? Haruskah kau emosi hanya karena ucapannya yang mungkin saja hanya sebuah candaan?" Su Yin mencubit ruang di antara kedua alisnya. "Hanya karena masalah sepele tapi sampai kelewat batas." Daehyun mengakui jika dirinya tadi memang langsung terbawa emosi. "Sayang, maafkan aku." Daehyun menggenggam erat jemari Su Yin dengan pandangan sendu. Mengakui jika tindakannya hari ini memang tidak pantas. "Setelah ini minta maaf kepadanya. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara kalian," tukas Su Yin sembari menghela nafas berat. "Tidak, aku tidak mau melakukannya," ucap Daehyun dengan nada dingin. Berpikir jika itu bukanlah kesalahannya sehingga tidak akan meminta maaf. "Kenapa kau begitu keras kepala? Apa salahnya hanya sekedar meminta maaf? Apakah itu terlalu berat bagimu?" tukas Su Yin dengan dada yang naik turun sembari mengusap gusar wajahnya. "Aku ini suamimu, tapi kenapa kau justru membelanya?" "Seharusnya kau membelaku," ujar Daehyun dengan wajah menggelap. "Aku tidak ingin membela siapapun di antara kalian. Aku hanya ingin hubungan kalian baik-baik saja. Lagi pula apa salahnya hanya mengucapkan kata maaf?" Su Yin mulai naik darah karena sifat egois suaminya sudah mulai kambuh. "Biarkan saja dia yang meminta maaf. Jika dia tidak memancing kemarahanku, mungkin aku tidak akan sampai meninjunya," ucap Daehyun dengan sifat keras kepalanya. Su Yin menghirup udara dari hidung lalu mengeluarkannya dari mulut. Berusaha menenangkan emosinya. Jangan sampai justru dirinya yang akan bertengkar dengan Daehyun. Di saat seperti ini ia harus bisa lebih bersikap dewasa. "Nanti kita bicarakan. Obati dulu lukamu," ucap Su Yin sembari meraih salep untuk mengobati luka memar. Kini ia mulai mengoleskan krim tersebut di bagian wajah Daehyun yang terluka dengan lebih lembut. Daehyun terus memandang wajah Su Yin. Mengamati setiap lekukan bibirnya yang tipis berwarna pink. Bulu matanya yang lentik. Sungguh tidak bosan meskipun setiap malam selalu mengamati wajahnya. Bab 454 sebagai penengah. Su Yin mulai terganggu dan risih karena Daehyun terus memandangnya sejak tadi tanpa mengedipkan matanya. "Tak bisakah kau memandang ke arah lain?" tukas Su Yin dengan wajah yang merona padahal sudah terbiasa berhadapan dengan suaminya. Ia juga tidak tahu kenapa terkadang masih gugup dan malu jika bertatap muka. "Untuk apa aku memandang ke arah lain? Aku lebih suka memandangmu," sahut Daehyun dengan santai tanpa mengalihkan pandangannya. "Apa kau tidak bosan memandangku terus-menerus?" gerutu Su Yin yang tengah mengoleskan krim di sekitar kelopak mata suaminya. "Tidak, selamanya tidak akan pernah bosan," sahut Daehyun singkat sembari melihat bibir Su Yin yang mungil bergerak-gerak. Jika saja bibirnya tidak terasa nyeri karena mengalami sedikit robekan pasti akan melumatnya sampai puas. "Jauhkan pikiran mesum dari benakmu," ujar Su Yin yang sudah bisa menebak apa yang suaminya pikirkan. "Sepertinya kau sekarang sudah bisa membaca pikiranku." Daehyun sengaja melingkarkan tangannya di pinggang Su Yin hingga tubuh Su Yin refleks menempel dan bibir mereka juga menyatu. Su Yin terbelalak lebar, segera menjauhkan dirinya, takut ada perawat yang masuk secara tiba-tiba. Namun Daehyun justru semakin memeluknya dengan erat. "Tetaplah dalam posisi seperti ini sebentar saja," pinta Daehyun. Akhirnya setelah Jo Yeon Ho pulang ke UN Village barulah mereka memiliki kesempatan untuk berduaan dengan tenang tanpa ada perasaan takut. "Ini di tempat umum, jangan berbuat macam-macam," ujar Su Yin. "Tidak akan, aku hanya ingin menenangkan hatiku sebentar saja agar tidak emosi," bisik Daehyun dengan mata terpejam menyandarkan dagunya di bahu sang istri. Ceklek, seorang perawat wanita masuk tanpa mengetuk pintu hingga ia cukup terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Maaf," ujar perawat tersebut yang masih gadis lalu menutup pintu kembali rapat-rapat. Tadinya berniat ingin memeriksa keadaan Daehyun. "Daehyun, menjauhlah." Su Yin segera mendorong tubuh Daehyun agar menjauh.
Biarkan saja, lagi pula kita adalah sepasang suami istri, sahut Daehyun dengan enteng tanpa peduli jika ada yang melihatnya. Justru itu karena kita suami istri jangan melakukan sesuatu yang sampai kelewat batas di tempat umum. Seperti tidak ada tempat lain yang tertutup, saha, gerutu Suyin sembari mengerucutkan bibirnya. Baiklah, Daehyun mengendurkan pelukannya dengan perasaan tidak rela. Kenapa kau tadi berada di depan kampus? Bukankah kau seharusnya berada di UN Village? Tanya Suyin karena tadi Daehyun mengatakan tidak bisa menjemputnya. Aku hanya sebentar saja di sana karena ada urusan yang jauh lebih penting. Tadinya aku ingin memberikan kejutan untukmu tapi harus gagal. Kejutan apa? Suyin menaikkan sebelah alisnya. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Tanya Suyin dengan penasaran. Nanti kau juga akan tahu. Daehyun menyunggingkan senyum penuh arti. Tok tok tok, bolehkah aku masuk? Terdengar suara Hyorin bersamaan ketukan pintu dari luar. Masuklah, seru Suyin yang langsung mendorong tubuh Daehyun hingga ia terjengkang keranjang. Suyin menaruh baskom di atas nakas kemudian mengambil obat untuk mengobati luka di sudut bibir Daehyun. Kenapa kalian lama sekali? Kupikir kalian berdua pingsan karena tidak kunjung keluar, ujar Hyorin. Ada apa? Tanya Suyin. Tuan Gongyo mencarimu mengatakan jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, ujar Hyorin yang hanya berdiri di dekat pintu. Sebentar lagi aku akan keluar, tukas Suyin. Baiklah, Hyorin akhirnya keluar terlebih dahulu. Sayang, tetaplah di sini jika kau merasa tidak bisa menahan emosimu. Aku tidak ingin terjadi kekacauan lagi seperti tadi, terang Suyin kemudian melangkahkan kakinya keluar. Aku ikut, ujar Daehyun sembari memegang pergelangan tangan Suyin. Tak ingin jika sampai Gongyo mengatakan yang macam-macam dan berbuat yang tidak-tidak pada Suyin. Tapi kau harus ingat perkataanku. Meminta maaflah jika diperlukan karena seorang pria sejati akan dengan senang hati meminta maaf terlebih dahulu, sindir Suyin secara halus agar sifat kekanak-kanakan suaminya tidak kumat. Daehyun menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan melakukannya. Demi istri kecilnya, Daehyun akan melakukan segalanya. Daehyun mengikuti langkah Suyin keluar dari kamar rawat. Rahangnya langsung mengeras ketika melihat Gongyo tengah duduk kemudian tersenyum ke arah Suyin saat mereka berjalan ke arahnya. Ingin sekali rasanya Daehyun meninju wajahnya hingga babak belur kembali. Setelah menyelesaikan administrasi, mereka segera keluar dari klinik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Suyin mengajak mereka ke sebuah kafe yang letaknya tidak jauh karena kebetulan perutnya juga sudah berbunyi minta diisi. Ia berjalan di depan bersama Hyorin sedangkan Daehyun dan Gongyo di belakangnya. Kedua pria itu saling membuang muka dan memalingkan wajah mereka ke arah yang berbeda. Hanya butuh waktu 10 menit berjalan kaki mereka sudah sampai di kafe. Suyin tidak ingin kesalahpahaman itu terus berlarut-larut dan akan terjadi lagi di kemudian hari. Ia terlalu lelah untuk menghadapi begitu banyak masalah yang sering kali hadir dalam hidupnya. Makanlah dulu, nanti kita bicarakan lagi masalahnya, ujar Suyin dengan wajah datar. Cukup aneh karena kedua pria dewasa yang ada di depannya sangat patuh dengan ucapannya. Suyin memesan ojingeo tonggui atau lebih dikenal cumi bakar pedas. Untuk Hyorin, dia memesan jampong atau sup seafood pedas. Sedangkan kedua pria itu tidak ada yang memesan makanan. Mereka memilih memesan minuman saja. Mungkin karena luka di wajah mereka, sehingga tidak selera untuk makan. Suyin menikmati makanannya dengan lahap. Memakan satu persatu potongan cumi hingga bibirnya belepotan terkena bumbu pedas. Daehyun dan Gongyo yang memang sejak tadi mengamati Suyin saat makan, lantas menyodorkan tisu secara bersamaan. Suyin terdiam sejenak kemudian memilih meraih tisu yang berada di atas meja daripada terjadi keributan di kafe. Dirinya ingin makan dengan tenang. Tidak ada lagi yang berbicara di antara mereka sehingga keadaan hening dan terasa canggung. Suyin dan Hyorin sudah menyantap sampai habis makanan mereka hingga tidak tersisa karena rasanya terlalu enak. Hyorin, aku baru tahu jika di sini makanannya sangat enak. Lain kali kita datang kemari lagi, ajak Suyin sembari mengusap mulutnya dengan tisu kemudian menyesap honey citron sparkling iced tea yang rasanya asam-asam segar hingga tersisa setengah gelas. Tenanglah, nanti kita akan datang ke sini lagi, tukas Hyorin. Suyin menghela nafas berat sebelum berbicara lebih jauh lagi. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga kalian tadi berkelahi? Suyin memandang kedua pria di depannya dengan tatapan penuh intimidasi. Menelisik ingin mengetahui alasan yang kuat. Dia ingin bersikap sebagai penengah dan tidak ingin memihak kepada siapapun meskipun Daehyun adalah suaminya karena mereka sama-sama bersalah. Bab 455 bukan paranormal. Kedua pria itu sama-sama diam dan memalingkan wajahnya ke arah yang berbeda dengan ekspresi wajah masam. Keduanya sama-sama babak belur di bagian wajah. Sebaiknya selesaikan permasalahan ini karena aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman lagi, ujar Suyin dengan nada datar. Dia yang meninjuku terlebih dahulu sehingga aku membalasnya, tukas Gongyo yang membuka suaranya terlebih dahulu. Daehyun mendengus kesal. Dia yang memancing kemarahanku. Mengatakan jika kalian sepasang kekasih, seharusnya kau sadar diri sebelum berbicara omong kosong, cibir Daehyun dengan sebelah bibirnya yang tertarik ke atas. Untuk apa aku berbicara omong kosong? Benar kan, sayang? Ujar Gongyo sembari memandang wajah cantik Suyin yang sangat menggemaskan.
Ketika pertama kali melihatnya, Suyin membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Kedatangan Gong Yo ke kampus tadinya untuk memintanya maaf masalah kemarin. Ia sadar tidak seharusnya berbicara omong kosong. Suyin memijat pelipisnya. Pantas saja jika suaminya sangat marah, ternyata Gong Yo sudah berbicara yang tidak-tidak seperti kemarin. Tuan, bisakah jaga bicara Anda? Jangan sampai orang berprasangka yang tidak-tidak. Bagaimana jika istri Anda tahu? Aku pasti juga akan mendapatkan masalah. Untuk mengenai kemarin, aku tidak ingin hal itu terulang kembali. Tukas Suyin sembari memandang wajah Gong Yo yang sepertinya sudah memiliki istri. Apa aku terlihat sangat tua sehingga kau mengira jika aku sudah memiliki istri? Ujar Gong Yo dengan wajah masam. Maaf, kupikir Anda sudah menikah, sahut Suyin seraya meringis. Sebenarnya kedatanganku kemari tadinya ingin meminta maaf atas kesalahanku kemarin, tukas Gong Yo dengan rasa sesal. Baiklah, aku sudah memaafkan Anda. Namun lain kali jangan mengatakan seperti itu lagi meskipun Anda masih sendiri, ujar Suyin. Terima kasih, Suyin. Kau memang gadis yang sangat baik, puji Gong Yo dengan senyum mengembang di wajahnya. Daehyun yang duduk di antara Suyin dan Gong Yo memasang wajah dingin. Ingin sekali menghancurkan hidungnya agar hilang dari wajahnya sekalian. Ujar Suyin sembari tersenyum tipis. Kau juga, seharusnya mengklarifikasi jika kalian tidak memiliki hubungan apa-apa, tukas Gong Yo sembari menatap Daehyun dengan sinis. Suyin menghela nafas panjang karena Gong Yo sudah membangunkan emosi singa yang sedang tidur. Lalu beralih memandang wajah Daehyun yang sudah mulai memerah menahan amarahnya kembali. Baiklah, biarkan aku yang menjelaskan semuanya agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Aku dan Daehyun memang memiliki hubungan. Suyin menghentikan ucapannya karena tiba-tiba saja ponsel Gong Yo berdering. Tunggu sebentar, ujar Gong Yo yang bangkit berdiri kemudian berjalan menjauhi meja untuk menjawab telepon. Suyin menyesap minumannya kembali hingga habis. Merasa lega karena kesalahpahaman itu akan berakhir. Ia juga akan meminta Gong Yo untuk tidak mencampuri segala urusannya. Maaf, lain kali kita bicara lagi karena aku banyak urusan, ujar Gong Yo penuh rasa sesal karena harus kembali ke hotel untuk bekerja. Tunggu, Tuan. Suyin hendak melarangnya untuk pergi tapi sayang sekali karena Gong Yo sudah keluar dari kafe. Sayang sekali, belum selesai justru menghilang, gumamnya. Hyorin, kemana kau setelah ini? Ujar Suyin sembari mengamati punggung Gong Yo yang perlahan sudah menjauh dari kafe. Dada Daehyun lantas bergemuruh mengikuti arah pandangan Suyin yang masih memandang ke arah Gong Yo. Ya ampun, aku lupa kalau aku harus bertemu Jisang. Sebaiknya aku pergi terlebih dahulu, ujar Hyorin sambil menepuk dahinya. Maaf, semuanya. Dengan langkah terburu-buru Hyorin segera meninggalkan kafe. Suyin menoleh ke arah suaminya yang diam saja selepas kepergian Gong Yo dan Hyorin yang sudah meninggalkan kafe. Kau bilang ingin mengajakku ke suatu tempat, ayo sekarang kita pergi, ajak Suyin dengan wajah sumringah. Penasaran kemana Daehyun akan membawanya pergi? Sahut Daehyun sembari berdiri kemudian berjalan mendahului Suyin. Langkah Daehyun yang terlalu lebar membuat Suyin sedikit kewalahan dan terlatih untuk mengimbangi langkahnya. Ada apa lagi dengannya? Sepertinya suasana hatinya sedang tidak baik. Tidak mungkin jika pria datang bulan, gumam Suyin yang memilih memperlambat langkahnya daripada harus mengejar Daehyun yang sudah berada di seberang jalan menuju mobilnya. Jika memang dia tidak mau menunggunya biarkan saja. Ternyata sulit sekali memiliki suami yang mengalami puber kedua, gerutu Suyin. Tak peduli jika suaminya marah dan mengomel. Daehyun sudah berada di belakang kemudi tapi Suyin justru malah duduk di bangku. Padahal ia menunggunya agar cepat sampai. Ya ampun, apa yang dilakukannya di sana? Dia bilang ingin segera pergi, gerutu Daehyun sembari menghela nafas panjang. 5 menit Daehyun sudah menunggu tapi Suyin tidak juga beranjak dari duduknya. Dengan terpaksa dan menahan emosi yang sejak tadi menggebu, Daehyun akhirnya memutuskan untuk keluar dari mobil kemudian melangkahkan kakinya menuju di mana Suyin tengah duduk. Suyin pura-pura cuek dan tidak mengetahui jika suaminya datang. Ia tahu jika Daehyun masih emosi. Itu sebabnya daripada mereka bertengkar lebih baik mereka tidak bersama untuk sementara waktu. Suyin sadar jika sifatnya sangat buruk dan mudah emosian juga. Daehyun yang tidak mendapatkan respon langsung mengangkat tubuh Suyin dengan kedua tangannya. Apa yang kau lakukan? Pekik Suyin ketika merasakan tubuhnya tiba-tiba melayang di udara. Ia mengamati sekeliling, beruntung kondisi kampus sudah mulai sepi. Hanya beberapa orang saja yang lalu lalang. Daehyun diam saja tanpa menjawab pertanyaan Suyin. Terus melangkah dengan pandangan yang lurus ke depan. Setelah sampai di mobilnya barulah Suyin diturunkan dan memasukkannya ke dalam penumpang depan. Suyin mengusap dadanya yang jantungan dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Untunglah dirinya memakai celana panjang. Kau marah lagi, tukas Suyin sembari menyipitkan matanya memandang Daehyun yang tengah mengemudi. Tidak, sahut Daehyun dengan nada dingin serta wajahnya yang datar tanpa ekspresi. Jika marah katakan saja tidak usah dipendam karena aku tidak akan mengetahuinya. Aku bukan seorang paranormal yang bisa membaca pikiran, ujar Suyin sembari melipat tangannya di dada. Ingin tahu sejauh mana suaminya akan tahan dan terus diam. Daehyun memasang wajah dingin tak ingin menanggapi ucapan Suyin.
Meskipun rasanya ingin sangat marah karena Su Yin tidak peka. Tidak mendapatkan respon dari suaminya, Su Yin memilih mengeluarkan buku dari dalam tasnya. Daripada memikirkan suaminya yang sedang marah, lebih baik jika mempelajari mata kuliahnya. Lama-lama juga Daehyun akan menyerah dengan sikap diamnya. Selanjutnya bab 456, biarkan saja buta.